Semangat pagi kawan Inspra, apa kabar Anda semua? Saya Bram Wijaya. Kali ini sedang mengeluarkan sebuah informasi kepada Anda. Informasi yang sangat bermanfaat karena yang berbicara ini adalah orang yang memberikan manfaat berbagi. Karena berbagi itu indah katanya. Semoga ini adalah hal yang sangat inspiratif bagi kita semuanya. Karena pada dasarnya berbagi itu sebenarnya tidak pandang waktu. Maksudnya begini, ketika kita ada niat, lakukan saja. Walaupun nilainya tidak seberapa, tapi dampaknya luar biasa. Oke, bicara soal dampak dan juga bicara tentang bagaimana kelanjutan dari acara yang baru yang dilakukan oleh Bro Tata Prabu, kita akan tanyakan. Bro Tata Prabu adalah seorang disruption planner, pengamat ekonomi baru sosial bisnis, akan banyak bicara tentang planning ke depannya pada bulan-bulan ini. Oktober, ya. Banyak mengatakan September ceria dan bulan Oktober adalah Oktober hebat. Selamat malam dan semangat pagi. Terserah jawabannya apa. Yang jelas saya pengen jawabannya yang enak-enak aja. Iya. Salam besar berkah mesari. Itu salam resmi dari kita. Oh iya. Amin. Gimana Bro Tata Prabu? Bagaimana planning-planning kita? Ngomong-ngomong ini merusak konsentrasi saya ini. Apa itu? Ini apa ini? Ini Ini ada antenanya. Oh, Tumben saya melihat ya. ada minuman, kok ada antenanya? Iya, ini namanya gelas vakum. Gelas vakum. Gelas vakum, jadi si campur dengan teh, tinggal ditekan begini, maka dia akan masuk ke dalam. Nah, jadi ini sudah siap untuk diminum. Wah. Nah, jadi sudah dalam keadaan tanpa harus disaring lagi. Iya. Jadi ini sarinya. Oh iya. Gitu. Ya, karena saya sebenarnya mau wawancarai Bro mulai, tahu-taunya kesini larinya kok ada antena gitu. Iya, iya. Kayak radio pemancar aja. Iya, betul. Jadi gimana tuh planningnya ke depannya ini di Ya. bulan Oktober hebat? Betul. Oktober memang sebagai bulan yang penuh berkah, penuh barokah, khususnya buat kami, buat saya dan keluarga. Karena di bulan Oktober itu banyak sejarah yang terpatri di dalamnya. Dan atas rasa syukur itu saya memang sudah punya niatan atas dasar permintaan dari rekan-rekan Inspra, kawan Inspra di mana saja mereka berada, dan meminta kepada kami untuk mengulas sepintas mengenai kondisi situasi yang terjadi pada saat ini, terutama dari sisi bagaimana membuka sebuah kesempatan dan peluang entrepreneur sebagai job creator, bukan sebagai by incident. Nah, itu maka saya terinspirasi dengan salah satu peninggalan seorang sahabat saya dalam sebuah bukunya yang berjudul Financial and Time Freedom with Entrepreneur. Nah, ini yang akan saya care and share kepada kawan Inspra sesuai dengan permintaannya untuk mengulas lebih jauh di bulan Oktober dalam bentuk siaran personality secara langsung atas dasar dua buku ini. Nah, di sini ada yang namanya Rich Dad and Poor Dad, dikarang oleh Robert T. Kiyosaki. Lalu dasarnya juga ada yang disebut dengan The Cash Flow Quadrant. Nah, mudah-mudahan dari 3 buah buku yang akan saya ulas nanti ini akan terinspirasi mengapa dan bagaimana bagusnya ketika kita memiliki freedom financial and time, atau kebebasan keuangan dan kebebasan waktu dengan melalui entrepreneur. Bukan saya bicara, tapi saya menyadur, saya menceritakan apa yang sudah menjadi pengalaman saya di dalam membaca buku-buku hebat ini, dan saya juga mengikuti kuliahnya ketika saya di UGM angkatan 2016. Gitu. Saya dengar Anda sekarang kuliah di Universitas Kehidupan. Ya. Fakultas apa? Universitas of Life namanya. Oh. Tidak pernah tamat? Belum pernah tamat. Saya dengar jadi mahasiswa abadi ya. Iya, karena kalau sudah tamat berarti habis selesai.
Nah, tapi kalau belum pernah tamat, maka dia akan berkembang terus. Oh iya, Iya. jadi tanpa wisuda ya di universitas ini? Nggak pakai wisuda. Oh. Nah, nggak ada DO. Nggak ada DO ya? Iya. Terus nggak ada hair? Nggak ada hair. Nah, materinya itu Oh, materinya waduh, semua. setumpuk ya. Saya boleh Iya, lihat? Boleh. Kalau nggak boleh, Boleh, saya boleh. pulang saja. Nah, itu materi-materinya daripada Universitas Kehidupan. Oh, Iya. ini paling atasnya apa namanya? Kalau itu berupa penghargaan lah. Oh gitu. Iya, Oh banyak punya jam. Memangnya waktu Indonesia mana aja yang itu gitu? Amerika dan Kutub Utara. Amerika Kutub Utara. Nah, wah, tebal-tebal juga bukunya ya. Iya. Ini sebenarnya sebagian dari banyaknya buku ya. Ya, itu yang sebagian kecil yang akan saya mau ulas. Ya, Yang akan saya ulas. ya. Jadi ada satu hal yang memang harus diulas di sini, daripada buku itu teronggok begitu saja, Ya. lebih baik di-sharekan Ya. untuk kebermanfaatan dan kemaslahatan Ya. umat. Ya. Nah, apa arti kemaslahatan bagi bro? Luar biasa sekali pertanyaannya ya. Jadi kemaslahatan itu menurut pendapat saya adalah bagaimana, ini pakai bahasa sedikit hadis ya. Wah, bukan saya yang ngomong. Jadi Hairunas yanfa'u'um lunas. Sebaik-baiknya manusia di mata Tuhan adalah manusia yang memberikan banyak manfaat kepada setiap orang. Bukan saya yang bicara, tapi itu pernyataan Tuhan kepada hambanya. Nah, atas dasar itulah kalau untuk menjadi manusia yang memiliki nilai, maka jadilah manusia yang memiliki manfaat bagi siapapun, tidak hanya manusia, baikkah itu benda, alam, apapun itu. Itu. Ya, jadi saya bahagia sekali karena mewawancarai sebuah fakta, Ya. fakta buku ya. Ya. Fakta buku-buku yang selama ini teronggok ternyata bisa diimplementasikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah masih relevan buku-buku itu diimplementasikan di zaman sekarang ini? Iya, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi sebagaimana dikatakan oleh beberapa teman-teman, saya ini adalah seorang pengamat ekonomi baru sosial bisnis dan juga dinobatkan sebagai disruption planner. Nah, dua hal itu mengapa dikatakan demikian? Karena jauh-jauh tahun sebelumnya saya sudah membahas ini. Waduh, tebalnya berapa Iya. kilo itu? Namanya disruption dari profesor saya yaitu Renat Kasali. Ya, jadi jauh-jauh sebelum terjadi perubahan saya sudah membahas ini. Nah, oleh karena itu saya dikatakan, wah ini seorang disruption planner. Mengapa? Karena disruption itu sekarang sudah menjadi fakta dan menjadi keributan dan menjadi polemik. Yang paling sederhana adalah konversi gas ke listrik. Nah, itu. Konversi gas ke listrik. Ya, itu kan sudah menjadi keributan toh. Karena Ya. apa? Karena yang namanya disruption dia mengganggu sesuatu yang tidak lazim menjadi sesuatu yang lazim. Nah, sesuatu yang lazim menjadi sesuatu yang tidak lazim nampaknya, tapi itu menjadi sesuatu yang lebih mudah, lebih berkualitas, tetapi dengan harga yang lebih dan semakin murah. Contoh sangat sederhana saja, teh. Sederhana saja teh. Dan ini ada risetnya. Ada risetnya, ya. Pertama ada jurnalnya. Nah, ini jurnal teh internasional. Kemudian ini risetnya. Lalu kemudian ini beberapa tulisan-tulisan yang disadur secara internasional soal teh. Artinya apa? Sesuatu yang tidak lazim. Nah, sesuatu yang tidak lazim itu begini. Kita mengenal teh, tapi biasanya kita minum teh ya sekedar minum teh. Padahal kalau dilihat daripada cerita teh itu sendiri, saya punya bukunya, hasil riset internasional setebal ini, jurnal teh, ketika saya menjadi dosen di sebuah universitas dan ketika saya bekerja di sebuah implementasi perusahaan, setebal ini riset mengenai teh seluruh dunia. Nah, itu artinya apa? Artinya
ternyata bangsa Indonesia ini sangat kaya dengan potensi alam dan budayanya. Ngomong-ngomong, hari ini dunia sedang berbicara masalah itu. Hanya sangat sedikit kita masyarakat yang tahu apa manfaat dan fungsi daripada teh. Bahkan mungkin gelasnya pun tidak dipersiapkan dengan baik, sekedar saja. Padahal sebenarnya teh yang mahal itu adalah bentuknya seperti ini dan ada di Indonesia. Namanya ini teh hitam Blaze Tea. Ini juga akan saya ulas nanti sebagai suatu kemaslahatan umat. Nah, oke, kita nantikan jadi acara yang Bro bimbing, bukan bimbing ya bahasanya ya. Saya pandu. Pandu. Ya. Ya, Saya jadi host. Ya, jadi host untuk memandu Diri sendiri. Iya. Jadi kalau bisa ya kayak dalang aja. Iya, itu persis seperti dalang. Seperti dalang. Seperti dalang. Jadi saya jadi host, saya jadi narasumber, saya jadi pembicara, Ya. saya juga menjadi tamu di situ. Ya, kalau saya jadi apa dong kalau gitu? Itulah disruption. Nah, kalau begitu saya akan siaran di lapangan dulu. Iya. Tapi saya tetap siaran dengan narasumber Bro Tata ketika ada sesuatu yang penting untuk ditanya. Iya, betul. Sebenarnya pertanyaan saya ini kalau Bro tanya sendiri itu mungkin tidak akan mungkin. Karena pertanyaan saya ini alurnya beda. Iya, betul sekali. Nah, ketika alur itu ditanyakan pada diri sendiri, maka itu akan beda dengan alur yang ditanyakan oleh penanya. Disinilah pentingnya kita bisa membedakan bertanya pada diri sendiri. Benar. Ternyata bertanya pada diri sendiri itu bisa sesuatu yang sangat bagus, menginspirasi, dan sekaligus juga kita akan membuat kondisi di mana ternyata ngomong sendiri itu nyaman, enak, dan ngomong dengan dipandu ditanya oleh orang banyak atau seorang penyiar juga nyaman, enak. Bicara nyaman, enak, apa sih sekarang yang tidak nyaman, Bro? Iya, betul sekali. Kalau saya mengatakannya pilih mana? Gampang susah atau susah gampang. Susah gampang ya kan? Beda ya. Gampang susah atau susah gampang. Nah, saya pilihnya yang kedua, susah gampang. Artinya apa? Ketika saya akan memulai sebuah sesuatu yang tidak lazim, itu susah gampang. Karena sampai hari ini pun kalau Bro bisa lihat, saya masih terus persiapan karena nggak gampang juga. Tapi saya yakin begitu nanti sudah jalan, susah dia akan gampang. Nah, makanya besok saya bukan bicara sendiri, saya bicara sama buku. Tapi ada yang mengatakan bahwa susah gampang. Susahnya ada 2, gampangnya 1 kali. Sebaiknya gampangnya itu 2 kali. Gampang susah. Mana yang bagus tuh? Yang bagus susah gampang. Nggak, artinya pikiran kita terprogram ke gampangnya 2 kali apa 1 kali yang susahnya? Kalau dilihat di lapangan, kita lebih cenderung gampang susah. Di lapangan. Iya, artinya kita ingin segalanya sesuatunya cepat. Iya. Tapi begitu sudah masuk, jadi susah sendiri. Oke, Bro Tata, saya nantikan bersama kawan Inspra untuk acara perdananya kapan nantikan saja. Tapi yang jelas ini adalah sesuatu yang baru bagi Bro Tata, bertanya pada diri sendiri, jadi penyiar sendiri, jadi jawab sendiri, jadi bintang tamu sendiri. Jadi penonton sendiri. Ya, tapi kameramennya juga sendiri. Jadi diborong itu semua ya? Iya. Wah, saya pulang ya.